Selamat sore, kekasih-kasih Tuhan, pria-pria tangguh Gia Candrokusumo. Pada kesempatan sore hari yang indah ini, kita kembali beribadah secara online. Namun biarlah ibadah ini tidak membuat kita patah semangat di dalam mengiring akan Tuhan, tidak mengurangi syukur kita kepada Tuhan. Mari kita akan belajar firman Tuhan melalui ibadah PPK pada sore malam hari ini. Namun terlebih dahulu mari kita akan berdoa. Bapa yang Maha Kasih, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, kalau kesempatan sore malam hari yang indah ini Tuhan, kami boleh beribadah secara online Tuhan. Bila sebentar kami mau menyampaikan renungan, biarlah renungan ini boleh berkenan kepada Tuhan dan kepada jemaat, khususnya bapak-bapak di GIA Candrokusumo ini Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu yang kecil ini, Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau memakai akal lidah serta pikirannya Tuhan, sehingga hikmat marifat yang datangnya daripada Tuhan boleh kami dengar, kami rasa pada sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami beralaskan doa ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom kekasih-kasih Tuhan. Marilah kita akan mengawali ibadah ini dengan renungan firman Tuhan, yaitu renungan firman Tuhan pada sore malam hari ini. Saya beri judul yaitu peranan orang tua di dalam mendidik dan memberi teladan kepada anak-anak kita. Kita akan membuka di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-13. Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita mendidik anak kita, firman Tuhan mengatakan kita tidak boleh atau tidak disarankan mendidik anak kita secara bermanja-manja ya, dalam arti kata selalu disayang-sayang. Nanti takutnya dia mempunyai pedoman kecil dimanja-manja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya, itu nanti anak kita akan terjadi seperti itu. Di dalam firman Tuhan dikatakan, jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Artinya kita boleh memukul ya. Kita boleh memukul anak kita ketika anak kita tidak menurut firman Tuhan atau tidak menurut kepada kita sebagai orang tua ya. Tuhan menaruh tanggung jawab kepada kita untuk mengajar, mendidik, mendisiplinkan serta memberi teladan yang baik kepada mereka, kepada anak-anak kita. Kita menyuruh anak-anak kita untuk sekolah minggu, kita menyuruh anak-anak kita untuk berangkat PRBK, kita menyuruh anak-anak kita untuk ber-KPK, tetapi sementara kita sendiri tidak pernah memberikan teladan kepada anak-anak kita untuk kita melakukan itu semua. Nah, itu kan sama halnya kita hanya menyuruh tetapi kita sendiri tidak dapat memberikan teladan. Kita sendiri tidak dapat memberikan contoh kepada anak-anak kita. Orang tua harus memberi teladan yang benar bagaimana mereka harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga pada saat anak-anak dewasa nanti mereka sudah membangun kebiasaan yang baik, melakukan hal yang benar. Jadi ketika kita sebagai orang tua, misalkan kita mempunyai anak laki-laki, hei kamu nak jangan merokok, tetapi kita sendiri merokok, itu juga sangat-sangat tidak baik. Sangat tidak baik, saya katakan sangat tidak baik. Karena memang teladan itu harus dapat dicontoh oleh anak-anak kita. Ketika kita menyuruh anak-anak kita yang sudah bekerja, hei nak, jangan lupa kamu perpuluhan, jangan lupa kamu perpuluhan. Tetapi kita sendiri perpuluhannya selalu blong dan blong itu sama halnya ya gajah diblangkoni ya. Iso khotbah, ra iso ngakoni. Nah, kita sebagai orang tua harus mendidik anak-anak kita dengan benar. Kita harus bisa memberikan contoh. Misalkan saya menyuruh Maya, menyuruh Sinta untuk perpuluhan. Nah, itu bukan dari pemberian anak-anak kita perpuluhan kepada Tuhan di dalam gereja, tetapi itu merupakan ada buahnya yaitu
kita coba buka di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-17 ya. Bagaimana ketika kita mendidik anak kita untuk melakukan perpuluhan, tetapi kita sendiri tidak dapat melakukannya ya. Jadi ketika kita menyuruh anak kita untuk perpuluhan, kita sudah mengajar anak kita di dalam firman Tuhan, bukan dari pemberian anak kita atau perpuluhan anak kita itu untuk gereja, tetapi apa? Dalam firman Tuhan Filipi pasal 4 yang ke-17 ya ini, tetapi yang utamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Nah, jadi jelas, bukan dari pemberian itu kepada Tuhan, itu karena memang sudah menjadi haknya Tuhan. Tetapi ketika kita mau memberikan penuh sukacita, penuh kerelaan, dan memang itu menjadi haknya Tuhan perpuluhan, yaitu yang akan makin memperbesar keuntungan kita. Jadi kita yang diuntungkan. Jadi kita yang akan diuntungkan oleh pemberian tersebut ya. Ketika saya menyuruh Maya, menyuruh Sinta melakukan perpuluhan ya, puji Tuhan, musim corona seperti ini Sinta mencari pekerjaan dan selalu diterima ya. Banyak yang diterima daripada tidaknya ya. Meskipun dalam bulan ini kontraknya sudah habis, tetapi Sinta sudah bekerja di perusahaan lain lagi ya. Itu saya yakin dan percaya bahwa janji firman Tuhan bahwa anak cucu kita tidak akan meminta-minta. Itu jelas sekali. Saya merasakan bagaimana luar biasanya Tuhan di dalam keluarga saya. Saya merasa diberkati ketika saya benar-benar mau memberikan dengan benar di hadapan Tuhan. Jadi ketika saya memberikan dengan benar di hadapan Tuhan, Tuhan pun akan memperhitungkan kita ya. Dalam Mazmur pasal yang pertama ayat kedua, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, artinya ketika kita baru merenungkan firman Tuhan saja, kita belum melakukan, memberikan perpuluhan, kita baru merenungkan firman Tuhan siang malam, itu di sana dikatakan berbuah pada musimnya. Tetapi ketika hanya berbuah pada musimnya, ya maksudnya ketika kita butuh uang untuk ngangsur bank misalkan, puji Tuhan ada uang untuk ngangsur bank, tetapi di tabungan kita tidak ada saldo, tidak ada uang sisa. Nah, itu artinya berbuah pada musimnya. Ketika kita pas bayar listrik, butuh bayar listrik, nah, ada uang untuk bayar listrik, bayar SPP, ada uang untuk bayar SPP. Itu hanya baru merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apalagi ketika kita mau melakukannya. Ketika kita mau melakukannya, otomatis kembali di dalam Filipi pasal 4 tadi, tetapi yang utamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi kita diuntungkan dengan pemberian itu. Jadi buahnya itu semakin besar ya. Dan saya merasa berkat Tuhan yang sungguh sangat luar biasa di masa pandemi seperti saat ini. Dari dahulu sampai detik pandemi saya tidak pernah namanya dapat bantuan, karena saya ini dipandang mampu ya. Karena saya dipandang mampu, dipandang cukup mampu untuk menopang perekonomian di dalam keluarga. Jadi saya tidak pernah dapat. Tetapi puji Tuhan di musim corona seperti ini mungkin penghasilan menurun ya, katakanlah sampai 20-30%. Tetapi puji Tuhan ya, saya mendapat BLT ya. Saya mendapat BLT pun ada tetangga yang lebih membutuhkan daripada saya BLT tersebut, sebenarnya dia tidak dapat ya. Tetapi saya akhirnya dari BLT itu saya belikan beras, saya bagi-bagikan ke orang-orang yang betul-betul membutuhkan di saat COVID seperti sekarang ini ya. Sampai detik ini, sampai bulan kemarin pun saya juga mendapat BLT yang 300.000 ya itu, dan itu nanti akan berkelanjutan dan seterusnya. Sampai kapan saya tidak tahu ya. Memang keinginan kita corona berhenti, corona hilang, bantuannya tetap mengalir, itu keinginan kita ya. Tetapi kan lain dengan keinginan pemerintah. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan di sini, ketika kita menyuruh anak kita untuk hidup benar
di dalam Tuhan, suatu contoh kita nguyak-nguyak anak kita untuk memberikan perpuluhan, tetapi kita sendiri tidak memberikan perpuluhan, ya, sama juga bohong, ya. Jadi anak-anak saya tekankan dari buahnya yang akan makin memperbesar keuntungan kita, ya. Ketika kita memberi dengan benar, Tuhan pun juga akan memperhitungkan itu semua, ya. Bila anak-anak dilatih untuk belajar dari kesalahan dan menerima teguran yang benar, ya, kita telah mendidik mereka dengan benar, ya. Jadi ketika kita sudah mendidik mereka dengan benar, kok anak-anak itu tetap ngeyel, ya, kita boleh memukul. Ini firman Tuhan dikatakan kita boleh memukulnya dengan rotan, ya. Anak kita tidak akan sampai mati, ya. Itu untuk mengingat anak kita, ya. Memang kadang saya merasa jengkel juga dengan anak-anak saya yang Marcel, itu kandhanane bableke pol. Saya kadang juga merasa pengen tak pukul dengan rotan, ya, tetapi ya itu tadi saya bilangi dengan kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan, dan Marcel akhirnya mau mengerti dan mau melakukan apa yang menjadi kehendak daripada orang tua, ya. Tidak ada jalan pintas di dalam mengajar anak-anak kita. Semua harus mulai proses yang cukup panjang, dimulai sejak anak-anak lahir, ya. Dari lahir berkembang menjadi dewasa, yaitu memerlukan waktu bertahun-tahun. Terkadang anak-anak berani menolak ajaran dari orang tua, tetapi Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa anak-anak, ya, yang tidak patuh harus menerima teguran dan tongkat. Mari Bapak-bapak, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Di dalam Amsal, ya, Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6 jelas sekali dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi intinya ketika dari kecil kita sudah mendidik anak kita menurut dengan firman Tuhan, pada masa tuanya tidak akan menyimpang daripada jalan Tuhan. Dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat 19 dikatakan, ya, ayat 19, ya, pasal yang ke-11, kamu harus mengajarnya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya kita mendidik anak-anak kita itu terus menerus, continue, baik itu di dalam perjalanan keluar kota, baik itu di dalam saat kita leyeh-leyeh, di dalam saat kita kumpul-kumpul, ya, dengan anak-anak kita, kita wajib untuk mengajarkan, ya, mengajarkan yang baik, mengajarkan menurut firman Tuhan, ya. Alkitab menunjukkan bahwa mengajar bukanlah usaha yang hanya sekali dilakukan, ya, berulang-ulang, terus-menerus, ya. Berulang-ulang, terus-menerus, ya. Seperti halnya ketika kita merenungkan firman Tuhan itu berulang-ulang, terus-menerus kita renungkan, kita merenungkan, dan kita bisa melakukan firman Tuhan dengan jalan merenungkannya dulu, ya. Kita tidak langsung bisa betunduk kita mau melakukan firman Tuhan, itu sulit, kekasih Tuhan, ya. Itu melalui proses yang panjang. Ketika kita mau merenungkan, ya, dalam ayat firman Tuhan, dalam Mazmur, itu ayat kesukaan saya, berbuah pada musimnya. Jadi pas tok, ya, pas sesuai kebutuhan apa yang kita perlukan, ya, itu pas. Tapi kita tidak ada tabungan, kita tidak ada dana sisa untuk kita tabung, ya. Pas tok itu baru merenungkan. Apalagi kita mau melakukan, ya, pasti otomatis Tuhan juga memperhitungkan itu semua. Dalam mendidik anak, seharusnya orang tua tidak banyak bicara, ya, tetapi lebih banyak memberikan teladan hidup kepada anak-anak. Jadi seandainya orang tua hendak mengajarkan firman Tuhan kepada anak, mereka harus terlebih dahulu mempraktekkan dan menunjukkan kepada anak kita, ya. Hari Kamis, wayahe PPK, ya kita datang di PPK. Hari Jumat, wayahe kita KPK, ya kita datang di KPK. Itu otomatis anak dengan sendirinya akan melihat, ya. Hari Minggu
saatnya kita beribadah, kita masih tidur, ya sambil tiduran, ayo anak-anak bangun, ibadah, dino minggu ibadah sementara kita tidur, ya. Itu tidak memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita, ya. Jadi ketika kita minggu pagi kita bangun, mandi, biur, ya, otomatis anak itu dengan sendirinya mempunyai rasa ewoh pada orang tua. Bapakku, ibuku wis mandi. Oh iya iki dina Minggu wayahe nang gereja, otomatis mereka pun akan cepat, ya, akan cepat ke kamar mandi. Apalagi di keluarga saya, kamar mandi satu orangnya ada 6. Nah, wah wis jadi kalau udah jam 6 itu hari Minggu wis cepet-cepetan, ya. Jadi ketika kita mau memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita, ya, hari Minggu terutama untuk kita ke gereja, ya kita langsung bangun, mandi, biur, meskipun saya berangkatnya sore, ya, tetapi saya sudah bangun duluan. Nah, lalu anak-anak dia merasa sungkan, merasa pakai, ayo Marcel, Marta bangun, mandi ke gereja, ya. Seperti itu, ya. Jadi anak-anak pun juga akan akhirnya apa ya, merasa terdidik dengan sendirinya kalau hari Minggu itu sudah kewajibannya untuk pergi ke gereja, ya. Tetapi harus dengan contoh yang baik, dengan kita melakukan ibadah-ibadah yang ada, ya. Dalam Ibrani di sana dikatakan janganlah kamu meninggalkan ibadah-ibadah yang ada sama seperti dibiasakan oleh orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Ya mungkin ada orang Kristen yang ibadahnya Minggu tok, hari-hari lain itu dianggap alah rak penting. Mungkin bagi mereka itu sunnah, tetapi kita kalau mau mendidik anak kita dengan benar, ya, kita tidak ada wajib, tidak ada sunnah, semua wajib. Ya, kalau tetangga kita kan ada itu yang dinamakan, oke sunnah, ki wajib. Yang wajib itu harus dilakukan dengan benar. Kalau sunnah dilakukan apik, ora ya apik. Dilakukan untuk pahala, ora dilakukan orang untuk pahala, itu salah kalau menurut saya, ya. Jadi semua kegiatan keagamaan, kegiatan di gereja kita itu menurut saya itu wajib kita datangi. BPK misalkan hari Kamis, Jumat KPK, ya. Sabtu ada PRBK, itu untuk anak-anak remaja. Masa aku ya meh teko nang PRBK kan aneh, ya. Jadi intinya ketika kita sebagai orang tua, kalau hari Rabu itu ada PBK, sebagai seorang ibu ya harus kita ke gereja ikut PBK. Jadi anak-anak kita pun nanti akan terbiasa, oh ya ding, kayak mamahku, mbak bapakku wis terbiasa nang gereja. Oh iki wayahe PRBK, saya tak mangkat PRBK. Oh iki wayahe sekolah minggu untuk anak-anak yang masih kecil, kelasnya Marta Marcel. Mereka akan dengan sendirinya, tidak ada rasa keterpaksaan, mereka akan datang ke gereja dan beribadah. Dengan menerapkan firman Tuhan sebagai dasar pendidikan kepada anak kita, kita akan menerima berkat dari Tuhan sebagai orang tua, ya. Kita sebagai orang tua pun akan menerima berkat yang daripada Tuhan ketika kita mau mendidik anak-anak kita sesuai dengan firman Tuhan, ya. Mendidik, mendisiplinkan dan menegur anak dengan kasih akan membantu mereka untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Memang itu tidak bisa spontan, tidak bisa langsung, harus melalui proses. Jadi ketika apapun yang kita lakukan itu harus step by step, ya. TKA lalu menjadi TKB, ya. Kelas 1, kelas sampai seterusnya, kelas 6, kelas 7 dan seterusnya, dan tidak bisa langsung ketika kita seorang anak kecil langsung kelas 12 itu tidak mungkin. Tidak mungkin pemain keyboard itu langsung mak berdunduk iso. Itu tidak mungkin. Pasti ada proses pembelajarannya. Pemain gitar pun gitu, cuma kita jreng-jreng ini, tetapi itu juga ada perlu proses waktu dan pembelajarannya. Tidak mungkin, ya. Mas Eko dulu juga belajar, ya. Belajar. Kalau sampai sekarang dia pemain keyboardnya sudah bagus, itu karena proses step by step, ya. Di dalam mengikuti Tuhan pun seperti itu. Tidak bisa langsung mak berdunduk, wah imanku sebesar kelenteng misalkan, ya.
apalagi sebesar kacang merah. Oh, enggak mungkin ya. Firman Tuhan saya katakan jika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, ya, kita mampu memindahkan gunung. Apa meneh imane sak klenteng apa sak kacang merah, wah, apa meneh sak pongge, wah, luar biasa sekali itu ya. Kalau mempunyai iman sebesar pongge ya. Mengapa Tuhan mengatakan sebesar biji sesawi? Karena biji sesawi itu kecil, tetapi ketika sesawi itu tumbuh besar, itu burung-burung di udara pun bisa bernaung di dalam pohon tersebut. Nah, kalau iman kita sebesar biji pongge, wah luar biasa ya. Buah durian, wah regane larang itu, wah, pokoknya sangat luar biasa lah istilahnya seperti itu ya. Jadi dalam firman Tuhan pun dikatakan jika kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung. Ketika biji sesawi itu menjadi tumbuhan besar, burung-burung di udara pun bisa bernaung di dalam pohon tersebut. Jadi inilah ya, ketika Tuhan menyampaikan sesuatu hal itu mempunyai tujuan ya. Kita tidak bisa langsung bertunduk, mempunyai iman yang kuat yang kokoh pada Tuhan, harus step by step dari anak-anak kecil ya. Anak adalah harta Tuhan yang sangat berharga ya, yang Tuhan titipkan kepada kita ya. Jadi anak itu adalah harta yang sangat berharga yang daripada Tuhan dititipkan kepada kita. Maka kita harus mendidik anak-anak kita dengan benar ya. Kita harus mendidik anak-anak kita dengan benar. Ketika anak itu dewasa menjadi tidak benar, itu bukan serta-merta kesalahan dari orang tua, karena faktor lingkungan juga bisa mempengaruhi. Faktor lingkungan, faktor situasi dan kondisi ya, akhirnya anak tersebut banyak yang harus meninggalkan Tuhan ya, dan menjadi keluarga tetangga sebelah ya. Itu ya saya kadang juga berpikir seperti itu, wah piye, tetapi saya selalu berdoa, saya selalu doakan anak saya supaya selalu setia kepada Tuhan, supaya selalu dalam firman Tuhan. Dan ya saya pokoknya intinya saya berdoa untuk anak-anak saya jangan sampai menjadi keluarga tetangga sebelah ya. Jadi memang anak adalah harta Tuhan yang sangat berharga yang Tuhan titipkan kepada kita, karena itu kita harus menjaganya secara benar menurut firman Tuhan ya. Demikian ya, kasih Tuhan, pria-pria tangguh yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya akhiri firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada sore malam hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk renungan singkat yang boleh kami sampaikan pada sore malam hari ini, sehingga setiap kami sebagai pria-pria Kristen, sebagai orang tua, dapat memberikan contoh teladan yang baik kepada anak-anak kami, sehingga di kemudian hari anak-anak kami tidak akan meninggalkan Engkau dan selalu setia kepada Engkau Tuhan. Biarlah apa yang kami sampaikan ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, boleh menjadi sesuatu hal yang selalu mengingatkan kami untuk kami berjalan menurut firman Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau yang memberkati pria-pria tangguh di GIA Candrokusumo, semakin hari semakin Engkau kuatkan, semakin mantapkan di dalam melayani, mengingatkan Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan. Doa dan ucapan syukur kami Bapak kami panjatkan, kami perasaan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.